Bab 385 segera perintahkan pasukan Raja Yan untuk bergerak 100 mil ke barat. Ji Zongqing ingin pergi ke utara. Li Zun terkejut dalam hatinya. Dengan kata lain, Ji Zongqing adalah panglima tertinggi pasukan Zhenbei kali ini. Tapi bukankah orang ini seorang pegawai sipil? Li Zun berpikir sejenak, prajurit juga bisa licik. Selama memiliki pikiran yang cerdas, itu tidak berarti tidak bisa memimpin pasukan. Hanya saja bagaimana caranya agar pasukan mematuhi perintah dan bagaimana membuat semua jenderal patuh. Jika aspek ini terpecahkan, maka mungkin Li Zun benar-benar bisa melakukan pekerjaan yang baik. Namun, bukan hal sulit untuk mengerahkan pasukan dan para jenderal, tapi memimpinnya adalah sebuah tantangan yang tidak gampang. Jika bisa mengerahkan pasukan dan jenderal, tetapi jika tidak ada yang mau mendengarkan, maka itu tidak ada gunanya. Ini disebut wanita terampil yang tidak dapat membuat makanan tanpa beras, dan beras adalah prajurit. Maaf, saya tidak suka naik kereta bersama pria. Saya ingin naik bersama Ayuan. Li Zun berkata dengan wajah serius. Wajah Ji Zongqing mengeras dan menjadi sedikit malu. Zong Zining, Ayuan, dan Liu San semuanya tampak aneh, dan wajah Ayuan sedikit merah. Hahaha, saya kurang sopan. Tetapi jika Pangeran Jing bosan di jalan, saya akan menyiapkan kereta untuk menyambut Anda. Ji Zongqing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu segera naik ke kereta di sebelahnya. Li Zun segera berkata, mari kita pergi, Ayuan, mari naik kereta. Sedangkan Liu San yang gemuk harus mengikuti tim yang mengawal perbekalan militer. Lagi pula, di sana ada bubuk hitam, dan seseorang perlu berjaga setiap saat. Jika tidak, tim ini akan sangat menyenangkan jika setengahnya meledak karena bubuk hitam. Pasukan berangkat, melewati gerbang Deseng, langsung menuju gerbang utara, dan kemudian berbaris keluar kota menuju ke utara. Pasukan yang menemani mereka ke utara berjumlah 10.000. Skala ini cukup besar. Dulu ada 300.000 pasukan di utara, tapi Raja Zhenbei membawa 200.000, dan pindah ke timur untuk menjaga perbatasan Henggu. Sekarang hanya tersisa 100.000 pasukan di utara. Harus dikatakan bahwa perbatasan utara menghadapi tekanan pasukan musuh setiap saat, jadi tidak perlu menunda waktu. Alasan mengapa pasukan musuh belum bergerak mungkin karena mereka menunggu untuk melihat apakah benteng yang ada di barat daya bisa ditembus atau tidak. Lagi pula, jika mereka mendapat kesempatan itu, mereka bisa langsung menyerang dinasti Wu dengan kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan dinasti Wu dalam sekali serang. Adapun jika mereka menyerang dari utara, tidak perlu disebutkan, lagi pasukan elit 100.000 orang yang ditinggalkan oleh Raja Zhenbei di utara. Apakah mereka bisa menembus dengan cepat adalah sebuah pertanyaan. Raja Zhenbei di perbatasan Henggu juga bisa memberikan dukungan kapan saja jika ada perubahan. Beberapa musuh dari mereka tidak sepadan untuk berani membangunkan ular tidur. Oleh karena itu, musuh tetap harus memperhatikan benteng barat dan situasi perang antara Kerajaan Serigala dan Kerajaan Angin Anjing. Li Zun dan Ayuan tinggal di dalam kereta, bermain catur karena bosan. Ayuan bermain catur dengan penuh minat. Lagi pula, itu adalah hal yang baru dan menyenangkan. Dan Li Zun hanya menggunakannya untuk menghabiskan waktu. Pasukan bergerak ke utara selama 2 hari dan tiba di tempat bernama Jin Fengling. Legenda lokal mengatakan bahwa burung phoenix emas muncul di sini dan tinggal di punggung bukit, jadi namanya diubah menjadi Jin Fengling. Li Zun mendengar bahwa beberapa pemburu bahkan mengambil bulu phoenix emas di pegunungan dan menggunakannya sebagai pusaka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Li Zun tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ji Zongqing memerintahkan pasukan untuk beristirahat di sini selama setengah hari. Li Zun yang semuanya berada di dalam kereta akhirnya keluar dari kereta bersama Ayuan. Ji Zongqing, yang berada di kereta lain, juga keluar untuk melihat dan memeriksa keadaan pasukan. Apakah pangeran baik-baik saja? Ji Zongqing menyentuh janggutnya, melirik kedua orang yang berjalan mendekat, dan bertanya dengan suara keras. Ji Zongqing sedang melihat peta sederhana. Li Zun melirik dan tidak bisa memahami. Terlalu kasar. Li Zun mengangguk dan berkata, untungnya, tidak membosankan sama sekali memiliki wanita cantik sebagai teman. Ji Zongqing tidak menunjukkan ekspresi, tetapi Ayuan, yang cukup tinggi dan agak menarik, tiba-tiba memiliki wajah yang kemerahan dan tidak berani menatap mereka berdua. Ji Zongqing berkata, dengan kecepatan pasukan sebelumnya,
kita bisa sampai di utara dalam 3 hari. Li Zun mengangguk dan tiba-tiba bertanya, saya punya pertanyaan untuk Perdana Menteri. Ji Zongqing menerima peta, meliriknya, mengangguk dan berkata, Yang Mulia Pangeran, silakan bertanya. Li Zun berkata, agaknya masalah yang dihadapi dinasti Wu tidak dapat disembunyikan dari Perdana Menteri. Perdana Menteri bahkan telah mendengar analisis saya, tetapi apakah Perdana Menteri telah meminta Raja Yan dari wilayah barat untuk memindahkan pasukannya ke barat untuk mendukung kerajaan serigala? Ji Zongqing tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, bukankah Pangeran sudah tahu bahwa jika memindahkan pasukan ke barat, itu akan jatuh ke dalam perangkap musuh? Mengapa Pangeran memiliki keraguan seperti itu? Wajah Li Zun mengeras, dan tiba-tiba tampak sedikit jelek. Dia berkata dengan suara dalam, apakah Anda tidak tahu apa artinya menyerang di timur dan menyerang di barat? Menyerang di timur dan menyerang di barat. Ji Zongqing menyipitkan matanya. Li Zun tidak ingin berbicara omong kosong dan berkata langsung, harap minta Perdana Menteri segera mengirimkan perintah ke wilayah barat, dan perintahkan Raja Yan untuk segera menggerakkan pasukan untuk maju 100 mil ke barat dengan kecepatan 20 mil sehari. Ji Zongqing tercengang, dan langsung mengerti ide Li Zun. Ini membingungkan musuh. Membuat musuh salah mengira bahwa Raja Yan siap mendukung kerajaan serigala kapan saja, dan membuat mereka terus fokus pada benteng barat daya. Ini akan membuat musuh salah mengira bahwa dinasti Wu tidak menyadari bahwa target mereka adalah benteng barat, dan menunda upaya mereka untuk menyerang langsung dari utara. Bab 386 Saya heran apakah Tuan Xiang cukup vulgar. Ji Zongqing langsung mengerti dan terkejut dalam hatinya. Dia tidak berniat untuk membingungkan atau menunda musuh, tetapi Li Zun tampaknya sudah memikirkan langkah pencegahan. Ini luar biasa. Tentu saja, keputusan Li Zun untuk pergi ke utara adalah pilihan yang bijaksana. Ji Zongqing mampu menggunakan strategi dan kebijakan nasional di pemerintahan untuk membuat negara musuh takut, tetapi dalam hal strategi militer khusus, dia tidak terlalu cemerlang. Karena dia belum pernah memimpin pasukan. Dan seperti dirinya, Li Zun juga belum pernah memimpin pasukan sebelumnya, tetapi dia sudah akrab dengan situasi pertempuran. Ini benar-benar mengagumkan. Baik. Setelah Ji Zongqing terkejut, dia tertawa dan segera meminta merpati pos untuk mengirimkan perintah. Hanya butuh 2 hari bagi merpati pos untuk terbang ke barat dan sampai ke tangan Raja Yan. Kemudian Ji Zongqing memandang Li Zun dengan kekaguman di wajahnya dan berkata, Yang Mulia layak menjadi pangeran, memang mampu memikul tanggung jawab besar. Li Zun meringis. Pikiran Ji Zongqing tidak tertuju pada militer, jadi dia tidak begitu sensitif terhadap situasi militer. Kalau tidak, dia tidak akan menampilkan dirinya sebagai orang suci di depan orang lain. Dengan pikiran yang dimiliki Ji Zongqing, Li Zun yakin jika Ji Zongqing bermain dengan serius, musuh pasti akan pusing. Namun, Ji Zongqing pada dasarnya memiliki kemampuan ini, tetapi mengapa dia tidak sepeka terhadap situasi militer seperti dirinya? Bukankah dia seorang jenderal? Bagaimana jenderal memimpin pasukan dalam pertempuran jika strateginya lebih rendah dari dirinya? Apakah ini lelucon? Li Zun segera berkata, Perdana Menteri harus lebih memperhatikan perang. Jika Perdana Menteri tidak memiliki rencana yang sempurna saat pergi ke utara, perang akan berada dalam bahaya. Siapa yang tahu? Ji Zongqing segera bertanya, siapa yang memberitahumu, saya akan pergi ke utara untuk memimpin pasukan dalam perang? Apakah Perdana Menteri tidak pernah mengatakan sebelumnya bahwa Perdana Menteri akan memimpin pasukan dalam perjalanan ini? Li Zun terlihat bingung. Ya, saya mengatakannya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa itu menuju utara, dan tidak mengatakan terus ke utara atau sampai ke utara. Saya hanya bertanggung jawab untuk membawa pasukan ke utara, dan sisanya tidak ada hubungannya dengan saya. Ji Zongqing berkata dengan tenang. Li Zun tiba-tiba tampak tertegun, memandangnya dengan tidak percaya, dan bertanya. Siapa jenderal wilayah utara yang akan mengendalikan situasi secara keseluruhan? Ji Zongqing menggelengkan kepalanya, tidak ada komandan di wilayah utara kali ini. Tidak ada yang bisa datang dan menjadi komandan. Jika demikian, Yang Mulia Pangeran memiliki kemampuan seperti itu, dan ada musuh besar di depan Anda. Tolong jangan menyembunyikan kepintaran Anda. Saya berharap Yang Mulia Pangeran bisa menjadi panglima baru wilayah utara. Sialan. Li Zun bingung sejenak. Apakah dia sedang bermimpi?
atau apakah Li Zeng dan yang lainnya menganggap perang ini sebagai permainan anak-anak dan tidak mengirimkan jenderal betulan sama sekali. Lalu bermain dengan buru ayam, seperti dirinya. Tinggal menunggu pasukan musuh datang dan menghancurkan negara Wu saja kalau begini ceritanya. Ayuan yang ada di sebelahnya terkejut mendengar ini. Dia tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi perjalanan Li Zun ke utara pasti tidak sederhana. Sekarang tidak ada komandan di utara, kedengarannya agak tidak tenang. Li Zun berkata dengan bingung, Perdana Menteri Ji, ini lelucon yang keterlaluan. Saya rasa kita tidak perlu lagi pergi ke utara. Kita bisa kembali ke rumah dan menunggu musuh menerobos dan pasukan bergerak ke selatan. Ji Zongqing tampak tenang dan berkata, meskipun tidak ada komandan di utara, Raja Zhenbei meninggalkan pasukan elit, dan ada juga 2 letnan yang menjaganya. Bahkan jika pasukan musuh yang berjumlah 300.000 menyerang dalam waktu singkat, dengan medan yang menguntungkan di utara, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk menembus perbatasan utara kita. Oleh karena itu, situasinya tidak seburuk yang dipikirkan oleh pangeran. Begitukah? Li Zun menggaruk kepalanya, lalu kenapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Ji Zongqing meliriknya dan berkata, saya sudah mengundang pangeran untuk masuk ke dalam kereta untuk diskusi lebih lanjut, tetapi pangeran tampaknya hanya suka bersama wanita cantik, dan saya tidak ingin merusak suasana hati pangeran. Wajah Ayuan semakin memerah, dan dia segera menundukkan kepalanya. Li Zun juga terbatuk malu, dan segera berkata, gampang sekali, saya sudah naik kereta dengan Ayuan selama 2 hari. Saya terbiasa mencium aroma wanita, dan tiba-tiba saya juga ingin mencium aroma pria vulgar. Saya hanya tidak tahu apakah Tuan Perdana Menteri Kanan cukup vulgar atau tidak. Aroma di tubuh wanita. Apakah aku punya aroma di tubuhmu? Ayuan segera mulai cemas, berpikir bahwa dia akan memiliki aroma yang baik saat kembali ke kereta. Pasukan beristirahat selama setengah hari dan berangkat lagi. Kali ini, Li Zun naik kereta Ji Zongqing dan berkendara bersama. Di dalam kereta, Li Zun mengeluarkan set catur dan menempatkannya, kemudian memberi isyarat kepada Ji Zongqing dan berkata, Tuan Perdana Menteri, mari kita main catur dulu. Ji Zongqing melihat set catur di depannya, ragu sejenak, dan berkata dengan sedikit malu. Saya tidak tahu caranya. Li Zun berkata dengan ringan, tidak masuk akal. Grandmaster Yu Wenjing mengirim orang untuk memantau rumah saya siang dan malam. Seharusnya dia sudah mempelajari metode ini. Hubungan antara Perdana Menteri Ji dan Grandmaster Yu Wenjing sangat baik. Grandmaster mengetahuinya, bagaimana bisa Perdana Menteri Ji tidak mengetahuinya? Wajah Ji Zongqing berkedut. Tentu saja, anak ini telah mengetahui semua rencananya. Ji Zongqing segera tertawa dan berkata sambil tersenyum, saya bodoh, jadi saya minta pangeran untuk mengajari saya. Li Zun mengangguk dan berkata, gampang sekali, saya memang suka mengajari orang bodoh.